Oke guys, di video kali ini gue bakal ngebahas putar gempa bumi atau lebih tepatnya tentang mitos-mitos penyebab terjadinya gempa bumi dari berbagai negara. Ya kalau sekarang mungkin kalian semua udah tahu ya penyebab gempa bumi itu karena apa. Nah tapi di zaman dulu tuh nggak ada tuh alat-alat canggih. Jadi orang-orang nggak ada yang tahu kenapa gempa bumi itu bisa terjadi. Dan karena ketidaktahuan itu ngebuat orang-orang ini membuat teorinya masing-masing. Ada yang bilang gempa bumi itu karena ulah dewa, dan ada juga yang bilang bahwa gempa bumi itu adalah karma dari manusia itu sendiri. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi, langsung aja nih kita mulai bahas tentang mitos-mitos penyebab terjadinya gempa bumi dari berbagai negara. Mitos yang pertama, ini berasal dari negara Jepang. Dulu, orang-orang Jepang percaya bahwa ada hewan raksasa yang bersemayam di bawah permukaan bumi, yang dimana ketika hewan ini bergerak, bumi ini di atas permukaan buminya itu akan terjadi gempa bumi. Nah, mitos ini terjadi di zaman dulu, di tahun 18-an, yang di situ orang-orang Jepang percaya bahwa hewan itu tuh berbentuk ikan lele raksasa yang dikenal dengan Namazu, yang hidup di bawah permukaan bumi dan dijaga oleh dewa petir bernama Kashima, yang nantinya jika Kashima ini tertidur, maka Namazu ini akan terlepas dari penjagaan dan akan berenang bebas, yang membuat bumi ini menjadi gempa. Nah, mengenai hal ini ada satu cerita nih. Dulu pada tanggal 11 November 1985 itu pernah ada tragedi nih, yaitu tragedi gempa bumi di kota Edo atau yang sekarang dikenal dengan Tokyo. Yang pada saat itu ada sekitar 7.000 orang yang tewas dan juga ada 14.000 bangunan yang mengalami rusak parah. Dan kemudian beberapa hari setelahnya banyak nih orang-orang yang memperjualbelikan lukisan Namazu yang tujuannya agar mendapat perlindungan dari dewa dan juga terhindar dari bencana gempa bumi yang akan datang. Mitos gempa bumi berikutnya berasal dari Yunani. Bicara tentang mitos gempa bumi di Yunani, pasti nggak jauh-jauh nih dari dewa-dewi mitologinya. Ya kalian semua tahu kan, kayak misalkan Zeus, Athena, Apollo, Artemis, dan lain-lain. Menurut kepercayaan Yunani, gempa bumi ini disebabkan oleh Poseidon. Di mitologinya sendiri, Poseidon ini dikenal sebagai penguasa laut dan juga dikenal dengan sifatnya yang mudah marah atau bisa dibilang temperamen ya. Dan nantinya ketika Poseidon ini sedang marah, dia akan mengantapkan trisulanya ke tanah dan akan mengakibatkan gempa bumi yang sangat besar dan juga biasanya disertai dengan tsunami. Mengingat Poseidon ini adalah penguasa laut. Ya ini sih gila banget ya. Cuman marah-marah doang bisa ngakibatin gempa bumi gitu. Ya kan juga biasanya kalau orang marah-marah itu kan biasanya pas lagi bad mood gitu ya. Nah untungnya Poseidon ini cowok gitu. Coba lu bayangin misalkan Poseidon ini cewek, ya bakal gempa bumi sehari berapa kali tuh. Mitos selanjutnya berasal dari Skandinavia. Nah, kalau tadi kita bahas tentang Yunani yang terkenal dengan dewa-dewi mitologinya, di Skandinavia pun sama gitu, terkenal dengan dewa-dewi mitologinya. Nah, jadi menurut kepercayaan Skandinavia, dulu sebelum terjadi Ragnarok, perang antar dewa, itu ada sebuah tragedi nih, yang dimana Balder yang merupakan anak dari Odin ini tewas nih. Tewas karena dibunuh dengan panah oleh Hoder yang merupakan anak dari Odin juga. Nah tapi di sini Hoder nih sebenarnya tuh buta gitu. Jadi ya dia sebenarnya tuh nggak bisa manah. Tapi dia itu bisa memanah karena dibantu diarahkan oleh seorang wanita, yang dimana wanita ini adalah samaran dari Loki. Dan ketika Odin mengetahui bahwa dalang dibalik pembunuhan Balder ini adalah Loki, akhirnya Loki pun ini dihukum ditaruh dalam gua bersama dengan ular, yang dimana ularnya ini di atas kepalanya itu terus meneteskan racun, yang nantinya ketika tetesan racun itu mengenai wajah Loki, Loki pun akan teriak kesakitan dan juga memberontak hingga membuat bumi ini gempa sesaat.
Oke guys, kayak segini aja dulu nih pembahasan gue mengenai mitos-mitos penyebabnya terjadinya gempa bumi dari berbagai negara. Dan gue kasih tau dulu ya, bahwa ini itu adalah cuma sekedar mitos gitu, yang mungkin untuk sekarang sendiri udah gak ada yang percaya lagi. Nah tapi di sini kita bisa ambil sisi positifnya nih, yang dimana ketika dulu orang-orang ini kan pada belum tahu gitu penyebab terjadinya gempa bumi itu kenapa, dan akhirnya orang-orang ini membuat mitos-mitosnya sendiri-sendiri. Dan karena hal itu juga ngebuat orang-orang ini makin penasaran gini, bener gak sih mitos-mitos itu terjadi gitu. Dan karena itu orang-orang makin penasaran nih, dan mencoba mencari kebenarannya, hingga membuat berbagai macam teknologi untuk mencari kebenaran tersebut. Dan oke, di next gue bakal ngebahas tentang fakta-fakta unik apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.